Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Kicau mania dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips tentang cara mudah mengoverkan burung perenjak lumut Sumatera. Nah, jadi di video sebelumnya pernah saya sarankan untuk burung perenjak bahan kita berikan pakan full EF berupa ulat kandang sekitar 2 atau 3 hari. Tujuannya apa? Tujuannya untuk pengkondisian agar burung kita sehat dan lahap makannya ya teman-teman ya. Nah, karena burung perenjak saya ini posisinya sudah kondisi dan terpantau lahap makan, maka untuk tahap selanjutnya kita melakukan proses pengoveran. Nah, jadi untuk proses pengoveran bahannya apa saja? Oke, langsung saja kita simak video berikut ini. Oke teman-teman, jadi untuk mengoverkan burung perenjak kalau untuk versi saya itu saya paling cepat itu menggunakan media kroto ya teman-teman ya. Karena kroto itu adalah media yang paling cepat atau paling efektif untuk mengoverkan burung perenjak. Nah, yang pertama kita siapkan fur halus dulu ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan merek apa saja, yang terpenting furnya halus. Dan yang kedua kita siapkan kroto segar yang sudah kita pisahkan dari semutnya ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk tahap yang pertama kroto kita ambil sebagian dan kita masukkan ke cepuk fur ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi untuk kroto jangan kita habiskan semua ya teman-teman ya, kita sisakan sedikit karena nanti sebagai topping atau bagian atasnya ya. Nah, kalau sudah kita aduk ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah merata kita pencet-pencet menggunakan tangan teman-teman. Tujuannya apa? Karena kroto kan dia sifatnya berair ya. Jadi kalau kita pencet otomatis dia akan pecah dan mengeluarkan cairan. Nah, cairan itu akan menempel dengan kroto teman-teman, atau menempel dengan fur halus ya. Jadi cairan krotonya akan pecah dan menempel dengan fur halusnya. Jadi nanti saat perenjaknya memakan krotonya, otomatis dia juga sudah memakan fur halusnya ya teman-teman ya. Nah, udah selesai ya. Nah, kita ambilkan beberapa contohnya dulu ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Nah, dia kan sudah pecah ya teman-teman ya. Jadi nanti saat burung perenjak memakan krotonya, otomatis dia juga sudah memakan fur halusnya ya teman-teman ya. Makanya saya selalu menyarankan proses pengoveran menggunakan kroto ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah untuk tahap yang terakhir kita tadi kan menyisakan sedikit kroto ya teman-teman ya. Jadi kroto ini kita tuangkan di bagian atasnya atau sebagai topping. Nah, jadi gini teman-teman tampilannya. Jadi nanti burung perenjak pasti dia akan memakan kroto yang masih fresh atau yang tidak kita pecah ya. Itu sudah pasti otomatis. Nah, nanti selain itu juga kroto ini juga sebagai pancingan burung perenjak agar mau memakan krotonya. Nah, nanti kalau kroto yang bagian atas atau yang belum kita pecah ini pasti dia akan dimakan duluan dan pasti akan habis duluan. Nah, saat itulah nanti burung perenjak akan mulai memakan kroto yang sudah kita pencet-pencet atau sudah kita campur dengan fur halus tadi ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita masukkan ke dalam sangkar ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau burungnya ini masuknya jinak teman-teman, dia nggak takut orang ya. Padahal ini hasil pikatan ya teman-teman ya. Tuh, ini bisa teman-teman lihat ya. Pasti yang dimakan duluan itu kroto yang masih fresh atau yang tidak kita pecah tadi ya. Nah, ya kan. Nah, nanti kalau kroto yang paling atas atau yang fresh tadi sudah habis, dengan otomatis burung perenjak kita akan memakan kroto yang sudah tercampur dengan fur halus tadi ya. Nah, ini kita lakukan konsisten ya teman-teman ya. Jadi untuk proses pencampuran fur halus dan kroto ini kita terapkan sehari 2 kali teman-teman, pagi dan sore hari. Biasanya kalau proses pengoveran menggunakan media kroto ini jangka 2-3 hari itu sudah ngefur teman-teman burung perenjaknya. Jadi untuk cepat dan lamanya proses pengoveran itu tergantung dari karakter burung perenjak kita ya. Karena setiap burung memiliki karakter yang berbeda-beda ya teman-teman ya. Ada yang cepat ngefurnya, ada juga yang lama ngefurnya.
Tapi kalau menggunakan media kroto ini mungkin paling lama itu ya 3 atau 4 hari ya teman-teman. Tuh bisa dilihat sangat lahap sekali ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah tinggal kita gantungkan di tempat yang nyaman ya. Jadi biar burung perenjak kita lebih fokus makan dan pastinya akan lebih cepat ngover ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah update terbaru setelah 2 hari proses pengoveran burung perenjak ya teman-teman ya. Nah ini bisa dilihat dari kotorannya ya teman-teman ya. Ini sudah terpantau ada yang sudah berwarna coklat ya teman-teman ya, sesuai dengan warna furnya. Oke, kita keluarkan alas karpetnya dulu ya teman-teman ya, agar kita lebih jelas untuk mengeceknya. Oke teman-teman, jadi ini alas karpetnya sudah saya lepas ya. Di sini banyak sekali kotoran yang berwarna putih, ada juga yang berwarna hitam, dan ada juga yang sudah berwarna coklat. Nah saya ambilkan contohnya seperti yang ini ya. Nah jadi yang putih seperti ini yang masih campuran kroto ya teman-teman ya. Jadi dia masih banyak berwarna putih. Nah tapi untuk kotoran yang terbaru itu ini teman-teman, saya ambilkannya. Ini malah masih basah ini teman-teman. Nih ya, nih dia kan sudah kecoklatan teman-teman. Coba kita, ya kan, dalamnya sudah coklat ya, sesuai dengan warna furnya. Kemarin saya menggunakan SKM coklat yang lembut ya teman-teman ya. Jadi untuk proses pengoveran burung perenjak ini sudah bisa dikatakan berhasil ya teman-teman ya. Nah jadi kalau sudah mengover gini gimana teman-teman? Jadi kalau sudah terpantau ngover seperti ini, nanti untuk kedepannya cepuk yang ada di, maaf, untuk fur yang ada di cepuk ini cuman diisi murni fur aja ya teman-teman ya, nggak usah kita berikan campuran kroto lagi. Nah nanti untuk EF kita bisa menggunakan kroto, ulat Hongkong ataupun ulat kandang. Nanti kita berikan cepuk kecil dan kita taruh di cepuk sendiri ya teman-teman ya. Jadi nanti untuk EF nya sudah tidak kita campur dengan fur halus lagi ya teman-teman ya. Nah jadi untuk proses pengoveran burung perenjaknya sudah bisa dikatakan berhasil ya teman-teman ya. Jadi untuk mengoverkan burung perenjak itu emang paling cepat itu menggunakan media kroto ya teman-teman ya. Mungkin pakai ulat Hongkong atau ulat kandang itu juga bisa, tapi yang paling efektif dan yang paling cepat itu menurut pengalaman saya itu ya menggunakan campuran kroto ya teman-teman ya. Ini sudah memasuki hari kedua, sudah terpantau fur total ya teman-teman ya. Oke, jadi tips cara mengoverkan burung perenjak saya cukup sampai di sini dulu. Apabila ada teman-teman yang kurang jelas dan kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.